Kerja yang terpenting adalah jujur, kemudian disiplin, mengikuti semua aturan. Di perusahaan itu aturannya ya banyak, Mas. Jadi tidak ada kata pantang menyerah. Sekali jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Ini penting ini kan. Amin. Nah, nanti kalau sudah kabari saya ya. Siap. Nah, berjumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial sesuai dengan permintaan pemirsa untuk menghadirkan alumni. Ini adalah alumni kedua yang kita undang di podcast Jago TV. Nanti beliaunya akan bercerita tentang karirnya di perusahaan dan bagaimana sekolah ini mempersiapkan sehingga beliaunya itu bisa diterima di perusahaan dan berkarir di sana. Yang pertama dulu dari jurusan TKR, yang ini nanti kita tanya dari jurusan apa dulunya waktu sekolah. Kita mulai podcastnya. Selamat siang, Mas. Siang, Pak Bes. Ya, siapa namanya, Mas? Nama saya Khairun Nasihin. Kalau di rumah biasa dipanggil Khair, kalau di SMK dulu Nasihin. Nasi. Ya, Nasihin. Tahu artinya Khair? Nggak tahu toh, baik. Nah, ini orang baik itu ya sukses akhirnya. Khairun Nasihin, ya. Mas, dulu sekolahnya jurusan apa? Dulu di SMK masuk 2014 itu jurusan Geologi Pertambangan. Oh, Geologi Pertambangan. Iya, Masuk Pertambangan. 2014, lulus 2017, Pak. 2017. Iya. Oh, iya 2017 sudah lulus dari SMK sebelum pandemi itu ya. Nah, terus sekarang posisi kerja di mana, Mas? Sekarang saya kerja di PT Sabta Indra Sejati. Kalau di grupnya Adaro, Adaro Energi. Di Adaro ya. Itu di mana ini posisinya? Kalau saya ditempatkan di Jobset Kalimantan Tengah, tepatnya di Adaro Mineral Indonesia. Oh, di Kalimantan Tengah. Ini berarti posisinya sedang off gitu. Cuti. Oh, sedang cuti. Yeah. Oh iya, kalau perusahaan besar itu bisa cuti. Yeah. Yang tahu krunya ini cuti hamil lah gitu ya. Cuti nikah. Iya, cuti jadi nikah. itu Pak Bas, apa roster kerjanya itu 63 hari kerja di Jobset. Nanti 14 hari cuti. Oh gitu. Ya, ini hebatnya ya. Alhamdulillah. Ini berarti sudah berapa tahun ini di Adaro? Kalau saya di Adaro sejak Desember 2020 sampai sekarang, alhamdulillah hampir 3 tahun. 3 tahun lebih loh. Ya, 3 tahun. 3 tahun ini di Kalimantan. Tepatnya di mana? Di Kalimantan Tengah, kabupatennya itu Murung Raya. Murung Raya. Di Muara Tuhuk. Iya. Saya belum tahu itu. Kapan-kapan nanti saya nyusul ke sana ya. Saya nyari Mas Khair nanti ke sana. Ya, inilah hebatnya di Geologi Pertambangan. Jadi kerjanya tidak terbatas di Tuban saja atau di Jawa saja. Malah kesempatan yang terbanyak adalah di industri-industri pertambangan, khususnya di Kalimantan. Ya. Dulu berangkat di sana berapa orang, Mas, dari sini? Kalau cerita karir, saya nggak langsung tiba-tiba ke Adaro, enggak. Oh, iya? Kalau kita mau cerita dari awal, dari sekolah dulu itu, dulu 2017 ketika harga batu bara lagi hip, lagi di $100 ke atas itu banyak perekrutan kan? Iya. Terutama PT-PT yang bekerjanya di sektor kontraktor, yang bagian proses penambangannya seperti Pama Persada, Buma Makmur Mandiri Utama dan sebagainya. Nah, waktu itu 2017 ada perekrutan PT Pama Persada Nusantara di SMKN Jatirogo. Oh, ya. Nah, waktu itu saya mengikuti tes. Alhamdulillah, singkat cerita saya lolos mulai dari tes MCU, seperti tidak boleh tindik. Oh, iya. Tidak boleh ada tato. Tinggi badan harus sesuai gitu, Mas. Kalau itu sudah lolos, nanti masuk ke psikotes. Psikotes. Ada tes praklirin, ada tes
padanan kata, iya. tes koran, tes gambar dan sebagainya. Kalau itu sudah lolos, habis itu interview dengan HRD. Iya. Itu kita diuji atau dites keseharian kita, karakter kita seperti apa, disiplin apa enggak dan sebagainya. Mau diberi tantangan apa enggak. Kalau itu sudah lolos dari interview HRD, lanjut ke interview user dengan perusahaan dengan orang-orang perusahaan. Ya. Kita dari situ dites seberapa dalam pengetahuan kita tentang perusahaan tersebut. Seberapa dalam pengetahuan kita tentang apa sih PT Pama ini, bekerja di sektor apa, dan resiko maupun kerjanya seperti apa itu gitu ya? digali. Kita mengetahui sebesar apa sih tentang PT Pama ini. Alhamdulillah terus itu lolos, terus dilakukan MCU, medical check up di Cito Surabaya, Cito Laboratorium. Iya. Di Cito itu kita dites mulai dari ronsen, EKG, terus spirometri, audiometri dan sebagainya. Itu hampir sehari. Nah, dari ya, situ gitu ya? Dari yang lolos MCU itu sekitar 60 orang, mekanik maupun operator, tapi yang dinobatkan lulus cuma 19. Hanya 19 orang. 7 operator, yang sisanya mekanik. Yang dengan awal waktu pendaftaran itu sekitar 1.200-an, akhirnya 19. Cuma tersaring 19. Termasuk sampean itu ya? Alhamdulillah. Nah, ini berkahnya kalau sekolah tenanan gitu ya. Sekolah tenanan itu ya belajar. Kalau olahraga ya sungguh-sungguh, gak wayai olahraga delik itu anak-anak gitu ya. Pentingnya olahraga tidak hanya sehat tetapi prima. Sehingga pada waktu dicek kesehatan ternyata ada ronsennya, ada tes tekanan darah gitu ya, tes urin apa gitu. Ya, itu kalau kita lihat dari segi ilmiahnya ya Pak. Tapi kalau kita lihat dari segi dari segi agamanya, kita juga perlu minta bantu doa orang tua, terus ibadah kita juga harus maksimal. Nah, pasti kan ada usaha kita tentu sekolah nggak pernah bolos, terus rajin, nggak melawan guru dan sebagainya. Penting ini. Itulah guru. Bentuk ikhtiar kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Iyalah, karena guru itu kan orang tua juga. Kalau guru orang tua meridhoi, jalannya itu lebih mudah gitu Mas ya. Kalau ikhtiar kita sudah, kita berdoa, ya udah selebihnya kita serahkan sama Allah. Kalau emang Pama itu rezeki kita, pasti nggak akan kemana. Ini koir. Koir, tahu koir? Bagus ya, orang yang sebagus-bagusnya orang ya koirunas anfa'uhum linnas lah. Gitu ya Mas ya? Betul. Orang yang bagus itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, termasuk Mas Koir ini. Keterangannya bermanfaat untuk adik-adik kelasnya sehingga nanti bisa mencontoh ini Mas Koir, sehingga bisa berkarir di perusahaan yang multinasional ya, karena perusahaan besar gitu ya. Nah ini ceritanya tadi panjang, ternyata ya tidak langsung lulus terus daftar terus diterima gitu, ungkang-ungkang gitu ya. Butuh perjuangan, dan perjuangan itu didukung oleh pengalaman sebelumnya. Dulu waktu sekolah ikut kegiatan apa ya Mas sampai? Kalau saya orangnya sebenarnya nggak suka bersosialisasi seperti kayak OSIS, itu nggak suka. Cuma saya itu suka kalau diajak praktek lapangan gitu. Dengan Pak Sis, dengan Pak Agus itu diajak pengeburan, pengambilan sampel core untuk daerah di Banjar itu yang mau ditambang pasirnya itu saya suka. Kalau disuruh guru itu saya suka. Gitu. Aktif membantu Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran di luar lapangan. Mungkin itulah bekarnya. Kalau kita didoakan guru sukses, ya insya Allah kita juga saya doakan nanti berhasil. Sukses lagi. Amin, ya. Amin. Sekarang kan jadi operator atau jadi Masih operator. Operator ya. Habis ini jadi mandornya. Amin. Nanti habis itu jadi kepala produksinya ya. Ini kepala produksi juga ini. Kepala produksi TV Jago. Ya, saya doakan nanti semakin sukses. Nah, ini yang harus dipelajari dari anak-anak, bahwa orang untuk bisa berkarir sukses itu perjuangannya cukup berliku gitu ya. Dan track recordnya itu yang penting. Bahwa kalau kita belajar harus sungguh-sungguh, nurut dengan guru, tidak pernah bantah lah begitu ya. Kemudian hormat itu penting. Saya mau tanya ini Mas, waktu jenengan kan geologi pertambangan, prakteknya kan sering di luar gitu ya. Itu biasanya dulu prakteknya di mana? Kalau ngambil sampel macam-macam itu?
Kalau seperti sampel itu kita seringnya dibawa ke daerah-daerah yang mengandung bahan galian yang ekonomis atau layak jual seperti pasir kuarsa. Kalau di daerah Jatirogo sekitarnya ini yang terkenal pasir kuarsa. Pasir kuarsa ya. Seperti di daerah Banjar itu. Nah, kita biasanya belajar untuk koreng untuk pengambilan sampel tuh di daerah Banjar. Oh gitu ya. Nah ini kan saya lihat itu anak-anak kalau biologi pertambangan kan sukanya diajak keluar gitu itu ya. Tapi kelihatannya seneng ya kalau diajak keluar ya. Lebih seneng kalau pas di lapangan gitu kelihatannya. Nah, saya pribadi lebih suka di lapangan. Oh gitu loh. Nah ini karena apa ya, sambil jalan-jalan sambil lihat-lihat itu. Tapi itu kan pengalamannya yang membekas gitu ya. Dan pengalaman itu terpakai enggak waktu kerja, waktu belajar di luar itu? Kalau saya kan sebagai operator bulldozer alat berat ya. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi operator itu kita kembali ke nol. Kita belajar engine, karena kalau kita geologi pertambangan nggak diajarkan apa itu engine, apa itu betul, transmisi itu nggak diajarkan. Cuma kita dibekali untuk mengetahui troubleshooting yang terjadi pada unit kita. Nah, pengimplementasian ilmu dari GP waktu kita bekerja yaitu kalau kita bawa alat berat kita tahu mana batas yang digijing atau yang digali, ini batas yang harus ditimbun, nah ini batas batu baranya. Jadi kita tahu kalau di GP itu kan biasanya kita belajar tentang singkapan batuan, sedimen gitu. Nah dari situ kita tahu batas ekspos batu baranya sini, batas pengambilan batu baranya di sini gitu. Nah lebih ke teknisnya. Kalau ke mekaniknya kita emang diajari dari nol waktu pembekalan di Bogor kita diajarin. Tapi untuk teknisnya di lapangan, kalau dari ilmu geologi pertambangan, alhamdulillah bisa terpakai. Nah ini hebatnya ini geologi pertambangan, tapi sekarang yang dioperatori adalah mesin-mesin berat itu ya, bulldozer gitu ya, Mas. Yang kalau di sini namanya bego itu dah. Iya, sejenis. Yang kapal keruk itu dah. Iya. Oh gitu ya. Ya bisa nyupir sampean ya, nyupir kapal keruk. Saya mau belajar nyupir kapal keruk. Ya, ini hebatnya. Jadi ilmu itu bisa dipelajari kapan saja, asalkan ada niat. Yang penting adalah punya bekal untuk berkembang, kan begitu ya. Bekalnya apa? Yaitu tadi karakternya sudah baik karena sudah disiplin, tertib, kemudian hormat, komunikasinya bagus. Sehingga kalau ada pengembangan, pengalaman dengan training itu bisa ngikuti gitu ya. Betul. Alhamdulillah Mas. Ini kan sampean itu di Kalimantan ini. Dari perusahaan ke tempat tambangnya itu jauh enggak? Kalau tinggalnya lah, tempat tinggalnya di Kalimantan dulu. Gimana? Kalau Adaro ini kalau sekarang dari kan cerita Pama ini belum selesai kalau. Oh iya. Selesaikan dulu yang selesaikan dulu. Waktu di Pama itu kan training 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan dari bulan Juli 2017. Saya dinyatakan lulus dari sekolah kalau nggak salah tuh Mei 17. Juli pertengahan lolos dikirim ke Bogor, ke Cilengsi untuk melakukan bimbingan fisik dan mental dan fisik. Nah, setelah itu 2 minggu dikirim ke Kalimantan, dibinsik lagi, diberikan pembekalan tentang engine, mesin dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2018 Januari dia nyatakan lulus menjadi operator. Gitu. Operator junior. Jadi di tes itu setelah lulus tidak langsung kerja gitu ya? Tidak. Ada pelatihannya lagi. Ya, ada proses pembekalannya. Dan lama itu 6 bulan ya. Biar kita benar-benar siap untuk menjadi operator kan tidak cuma asal menjalankan unit, tapi harus mengerti apa itu bahaya, apa itu resiko, apa itu kecelakaan dan sebagainya. Agar kita bekerjanya lebih pasti mengutamakan keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Gitu ya. Jadi inilah yang terpenting itu adalah apapun yang akan kita kerjakan, kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Bahwa kita harus selalu siap untuk belajar lagi. Tidak terus lulus dari SMK terus pinter terus langsung bekerja bisa ini. Enggak, karena di semua perusahaan itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Betul. Kebetulan Mas Khoir ini di pertambangan dan jadi operator, otomatis ada ilmu baru yang harus dikuasai. Betul. Dan itu diperoleh dari BIMTEK-nya tadi atau diklatnya tadi ya. Oh begitu. Berarti yang di diklat ya hanya orang 19 itu tadi yang lulus. Atau dikumpulkan se-Indonesia? Semua satu Indonesia dikumpul. Satu Indonesia ketemu di sana. Nah ini yang tadi saya tanya dari tempatnya jenengan kerja ke perusahaan atau tempat tinggalnya itu jauh enggak? Kalau Adaro ini 15 menit Pak. 15 menit. Jadi radius dari mes ke tambang itu kan kalau kita bekerja di tambang kan ada namanya
pencemaran polusi mungkin dari debu batubara dan sebagainya. Jadi mes ke tambang itu harus ada radius biar tidak terpapar yang namanya debu batubara gitu ya, dan sebagainya. Iya, itu sekitar 15 menit ya. 15 menit. Itu mesnya ya perusahaan ya. Berarti tinggalnya tidak di kampung begitu, bukan, tapi di mesnya perusahaan. Apa fasilitasnya sana ya, Mas? Kalau mes alhamdulillah fasilitas lengkap mulai dari AC. AC ya? Ya, laundry, makan itu udah perusahaan semuanya. Jadi kita terima tinggal gaji kerja bersih. Ya. Tinggal ini uangnya makannya banyak ini. Ini pulang dalam rangka membagi-bagi uangnya ini nggak bisa habis ya. Alhamdulillah ini kesuksesan dari alumni SMK Jatirogo ini. Ya, yang sukses itu akan selalu bisa membanggakan orang tua dan tentu membanggakan sekolah. Ini contoh alumni yang bisa diberikan aplaus untuk sebagai teladan bagi adik-adiknya gitu ya Mas ya. Nah, orang bekerja yang terpenting adalah jujur, kemudian disiplin, mengikuti semua aturan. Di perusahaan itu aturannya ya banyak Mas. Aturannya sangat ketat sekali karena sektor pertambangan ini sektor nomor 2 dengan kematian tertinggi. Oh gitu ya? Yang pertama penerbangan, yang kedua pertambangan. Gitu. Jadi kita dituntut untuk bekerja lebih safety, patuh aturan. Mulai dari gerak-gerik kita itu ada aturannya. Mulai dari jam tidur minimal harus 6 jam. Gitu ya? Gitu. Terus masuk di tambang harus pakai APD lengkap. Helm, romping, sepatu, safety. Ini penting ini. Inilah pelajaran yang harus kita atau diikuti anak-anak. Tidak hanya pelajaran yang textbook itu ya, agama, kemudian matematika macam-macam, tetapi pelajaran yang tidak ada di kurikulum, namanya hidden kurikulum, yang tidak berupa kata-kata atau buku. Termasuk kebiasaan itu tadi loh, disiplin, tertib. Itu penting ternyata untuk bekerja. Agar pada waktu bekerja, kalau ada aturannya tidak boleh ini ya diikuti gitu ya. Betul. Kalau harus pakai ini ya harus diikuti, dipakai ini helmnya. Nah, kadang-kadang di sekolah itu kan banyak yang dilanggar anak-anak itu loh. Disuruh berangkat masuk gerbang harus jam 7, kadang jam 7.10 baru datang, 7.05 menit baru datang, kan begitu. Nah, makanya mulai sekarang itu sudah ditetapkan. Jadi pintu gerbang akan ditutup jam 7. Pokoknya yang terlambat ya harus terima risikonya lah, ada pembinaan macam-macam. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membentuk karakternya, sehingga waktu jadi pekerja seperti Mas Khoiri ini tidak melakukan banyak kesalahan. Kalau misalkan Mas, itu ada aturan begitu, terus jenengan langgar itu risikonya apa? Kalau karyawannya melanggar aturannya? Sanksi peringatan. Dan sanksi peringatan itu ada efek dominonya. Kalau kita kena SP1, nanti pengurangan gaji sekian, insentifnya itu dikurangi. Iya gitu ya? Gitu ya. Itulah pentingnya karakter dan habit atau kebiasaan atau budaya. Jadi di sana itu ada sistemnya itu budaya keselamatan kerja. Budaya keselamatan kerja. Ini loh. Jadi kalau orang melanggar itu mesti ada risikonya. Kalau sudah bekerja ya risikonya ada pengurangan income. Kalau masih melanggar lagi ya ada risikonya lagi sampai nanti di PHK gitu ya Mas ya. Daripada membahayakan perusahaan. Karena apa? Kalau pekerjanya itu tidak mengikuti aturan safety gitu ya, banyak terjadi kecelakaan, maka perusahaan itu akan mendapatkan sanksi begitu ya. Akibatnya apa? Perusahaan tidak bisa bekerja lebih baik lagi, kan begitu. Makanya semua pekerja harus mengikuti, dan itulah yang harus diketahui oleh anak-anak SMK itu, bahwa pembelajaran tentang karakter, utamanya disiplin, tertib, sopan, santun, komunikasi, kerjasama itu penting. Gitu ya Mas ya. Pelajaran lagi Mas yang tidak istilahnya tidak berupa mata pelajaran seperti karakter itu. Yang penting selain disiplin apa Mas? Yang waktu sampai terapkan bekerja itu loh. Saya kembali ke cerita dulu ya Pak. Ya, gimana? Dari saya di Pama kan 6 bulan training. Ya. Terus kontrak 2 tahun. 2 tahun. Terakhir 2019 akhir itu ada istilahnya tuh slowdown atau pengurangan produksi besar-besaran karena kan harga komoditas batubara anjlok. Nah, dari situ saya kena PHK. Ketika kita dikasih kerja dengan gaji yang lumayan terus di PHK itu mental kita pasti down. Nah, pasti kita gengsi, mau kerja serabutan gengsi. Dulunya kerja kita enak, kerja kita pakai AC dan sebagainya, gaji lumayan, tiba-tiba di PHK pasti kita gengsi, mau kerja yang lebih di bawah
sebelumnya. Nah, kalau waktu itu saya ditawarin di PT yang lebih kecil dari PAMA. Subkontraktornya PAMA, PT Satria Alam Manunggal, PT SAM di daerah Kalimantan Tengah. Saya pikir gini, daripada saya nganggur, nggak ada kerjaan, nggak apa-apa lah, turun kelas. Yang penting saya bekerja dulu, gitu. Nggak kelihatan nganggur. Itu mungkin dari benefit itu setengahnya jauh. Nah, dari situ saya bertahan 6 bulan. Saya mencari info untuk pindah ke perusahaan yang sekelas PAMA, tapi nggak harus PAMA gitu. Akhirnya ketemulah PT Sapta Indra Sejati, ada grup. Saya daftar di daerah Kalimantan. Dengan pengalaman saya, skill saya daftar, alhamdulillah keterima lagi. Dari situ kan kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu tidak harus menunggu dipanggil orang sebagainya. Kita juga bisa cari inisiatif sendiri untuk cari opportunity atau peluang-peluang yang ada. Ini hebatnya Mas Koir ini. Jadi tidak ada kata pantang menyerah. Sekali jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Ini penting ini. Kadang ada anak-anak itu loh, suruh ngerjakan nggak bisa, begitu ya gak tanya-tanya temannya, udah nyerah gitu loh. Inilah karakter yang harus ditunjukkan, bahwa orang itu ya kadang-kadang jatuh, tapi harus segera bangkit lagi. Dan inisiatif itu penting, percaya diri bahwa saya punya keterampilan ini, mesti dibutuhkan sana. Kalau di sini misalkan berhenti pekerjaannya, harus cari yang lain. Nah, ini pentingnya. Itu yang disebut dengan karakter pantang menyerah. Jadi apapun yang dihadapi itu sudahlah, santai saja. Kalau memang itu belum berhasil, ya sudah, berusaha lagi terus menerus. Jangan pernah patah arang di tengah jalan, gitu Mas ya. Ini yang harus diteladani oleh anak-anak SMK. Mudah-mudahan anak Jatirogo nanti banyak seperti Mas Koir ini. Sekarang anak-anak itu loh Mas, PSG begitu, prakerin, ditaruh agak jauh sedikit itu kan sudah udah gitu. Sudah ngeluh. Nah, misalkan di Jatirogo nanti ini ada tempat industri di Semarang, itu alasannya macam-macam. Nggak boleh ibunya, nggak boleh mbahnya, macam-macam itu loh Mas. Nah, ini sudah sampai Kalimantan ini. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong kehidupan ya, itu setelah lulus baru kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita sudah di perantauan, kita harus mampu memanage diri kita sendiri, memanage waktu kita, memanage uang kita. Itu penting. Kalau nggak gitu, kita akan kalah. Kita akan kalah di medan perantauan itu. Iya, inilah pentingnya. Orang hidup itu harus pandai mengatur pola hidupnya, ya, memanage dirinya, memanage apa saja, macam-macam perencanaan kerjanya, memanage hubungan dengan orang sana, memanage jerih payahnya itu hasil kerjanya, memanage kesehatannya, itu penting sekali ya Mas. Apalagi cowok, Pak Bas. Apalagi cowok. Banyak godanya ya Mas. Kalau cowok nggak bisa memimpin diri sendiri kan, apalagi kalau memimpin anaknya orang. Ini penting ini. Ini penting ini, Sob. Harus pandai memimpin dirinya sendiri. Harus pintar dirinya sendiri dulu baru. Iya, baru nanti mimpin anaknya orang. Ngerti maksudmu? Ini kayak Mas Koir ini loh ya. Jadi harus pandai memanage dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri, baru memimpin yang lain. Saya doakan sampai sudah layak ini jadi mandor atau kepala unit produksi gitu ya. Insya Allah nanti bulan 6 kalau jadi. Kayak gitu ya? Karena kemarin alhamdulillah itu dapat juara 2 operator terbaik se-nasional. Selamat. Nah, ini kalau bekerja berprestasi, selalu akan ada sesuatu di balik itu penghargaannya. Orang itu kan mesti ada reward dan punishment. Yang bekerja baik dapat reward, yang tidak baik ya dapat punishment. Banyak yang di PHK lah. Mas Koir ini malah dapat reward, naik tingkat di dalam usahanya. Saya doakan Mas. Amin. Nah, nanti kalau sudah kabari saya ya. Siap. Nah, nanti saya nyusul ke Kalimantan. Saya mau nyoba bigunya itu loh. Saya itu pengen lama bercita-cita gerakkan bigu itu bicara nih, koyo tangan gini ya. Ternyata ada tekniknya. Ya saya doakan lah. Ini sudah lama Pak Dil ya. Lama banget karena tidak terasa Mas Koir ini bisa menyampaikan pembelajaran yang terbaik untuk adik-adiknya. Mas, pesan sampean untuk adik-adikmu itu ya, baik di jurusan geologi pertambangan, di TKR, karena kemarin TKR juga sama seperti sampean di Kalimantan. Namanya Budi kemarin ya. Seangkatan kok ini? Oh, duluan Budi ya? Duluan Budi ya. Itu juga cerita banyak.
Jadi yang di pertambangan itu macam-macam yang dibutuhkan, tidak hanya di geologi. Ternyata jurusan TKR ini mestinya cocoknya di Mas Khoir ini dah, karena kan operator ke mekanik berat. Tetapi background pendidikan itu ya jadi pertimbangan. Tetapi yang lebih penting adalah hasil tesnya wawancara itu loh, menunjukkan Mas Khoir ini layak jadi ini jadi ini. Karena di wawancara itu akan ketahuan karakternya itu bagaimana. Ya toh Mas. Awal-awal itu seleksi administrasi saja, punya ijazah, punya sertifikat ini. Tetapi yang menentukan nanti adalah hasil MCU-nya, medical check up-nya sama hasil wawancara. Ketahuan sekali Mas Khoir ini punya inisiatif, punya jiwa kepemimpinan, kedisiplinan yang tinggi. Itu yang jadi poin tertinggi. Gitu ya Mas ya? Betul. Nah, saya kok malah jadi kayak petugas rekrutmen. Terima kasih Mas Khoir. Saya minta pesannya Mas untuk adik-adikmu itu biar nyontoh sampean apa yang harus disiapkan di sekolah ini. Biar anak-anak itu dengar gitu loh. Ini kan dilihat anak-anak SMK ini. Kalau saya alhamdulillah bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa seperti ini, bisa menjadi juara 2 operator terbaik nasional, bisa bekerja di perusahaan yang bonafit, Adaro Energi. Nah, itu tidak semata-mata langsung, istilahnya kalau Jawa itu celangkrik ngoten ya, Pak. Iya. Ada step by step-nya. Nah, kalau saya tips dan ininya sarannya itu yang penting itu satu disiplin, karena disiplin itu penting. Kedua itu selalu jaga kesehatan, tidak rokok. Saya sama sekali dari bayi sampai sekarang nggak pernah rokok, nggak pernah vape dan sebagainya. Ya. Terus nggak pernah minum minuman keras. Alhamdulillah nggak pernah. Terus habit, kebiasaan kita di sekolah harus baik, harus positif. Di luar sekolah pun sama. Kita jaga pergaulan yang terpenting, karena pergaulan kita lah yang akan membentuk karakter kita. Kalau pergaulan kita baik ya insya Allah karakter kita juga akan baik. Kalau kita kumpul dengan orang yang menjual minyak wangi, insya Allah kita akan juga ketularan wanginya. Betul, seperti itu. Terus jangan gengsian. Ini sangat penting. Kenapa? Ya, nah untuk bilang mentali kenapa Indonesia penganggurannya banyak? Ya itulah karena gengsinya itu tinggi. Ya. Mentang-mentang sarjana ini harus kerja di sini, itu tidak bisa. Karena mungkin saya jurusannya, misalkan saya jurusannya geologi tambang, kok nggak kerja di tambang tapi kerja di lain? Ya, itulah mungkin Allah mentakdirkan bahwa rezeki kita lewat situ. Jadi tidak usah gengsi. Yang penting kita mau berproses, kita mau berusaha. Insya Allah ada yang halal. Betul. Setelah itu, lagi Mas, masih ada. Jangan melawan orang tua. Nah, gitu. Ini yang penting. Karena doa orang tua, terutama ibu itu sangat penting sekali. Ya, kalau kita udah berusaha, udah berdoa, udah orang tua ridho, insya Allah lah kita tawakal, kita serah kepada Allah, apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai. Mungkin itu Pak. Oh, ini hebat sekali nih masukannya untuk adik-adik kelasnya ini. Mas, sampai ini kok tipikal suami yang luar biasa menurut saya ini. Sudah punya istri? Pengantin baru, Pak. Oh, pengantin baru. Oh, makanya kok wajahnya berseri-seri gitu ya. Ternyata pengantin baru. Nah, ini tipikal orang yang bertanggung jawab itu seperti Mas Khoir ini ya. Berterima kasih Mbak dapat Mas Khoir ini. Saya doakan nanti anaknya seperti bapaknya ini ya, pantang menyerah ini di dalam mencapai cita-citanya ya. Selamat Mas Khoir, terima kasih banyak pengalaman yang dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adiknya di SMK Jatirogo. Saya selalu berdoa nanti anak-anak SMK Jatirogo bisa nyontoh kakaknya ini ya. Hanya ini kali jatuh dia tidak pantang menyerah ya, tidak putus asa, bangkit lagi dan hasilnya lebih baik lagi. Orang yang tidak pernah jatuh tidak akan merasakan bahwa jatuh itu bisa meningkatkan motivasi untuk lebih bangkit gitu ya. Orang kayak landai saja itu ya tidak bisa meningkat tajam kayak Mas Khoir ini. Terakhir kalau udah bekerja diterima di perusahaan apapun, jaga reputasi nama kita. Karena kalau kita bohong, kita tidak jujur, kalau reputasi nama kita sudah rusak, saya yakin orang lain tidak akan membantu kita. Itulah pentingnya menjaga nama baik. Dari sejak sekolah maupun ketika nanti sudah bekerja. Ini pelajaran ini, jujur itu penting. Kita bisa membohongi satu orang, tapi kita tidak bisa membohongi semua orang. Kan begitu ya?
Sekali saya bohong dengan sampean satu, tapi besok saya ketemu orang banyak terus saya bohongi lagi. Apa ya bisa? Tidak bisa. Ya, itulah pentingnya orang jujur, berperilaku jujur. Dan yang terpenting saya tadi senang ini lah. Mas sampean bilang jangan gengsian. Sekarang itu saya lihat anak-anak itu kalau tidak pakai motor tidak mau sekolah. Ya, sering ini kalau saya ketemu wali kelas saya tanya, "Kenapa ini bolos?" "Anu Pak, minta sepeda motor tidak dibelikan atau tidak gelem sekolah." Seakan-akan hidup itu harus seperti yang dia inginkan begitu ya. Saya dulu kalau pulang sekolah itu ngarit, Pak. Lah iya. Ngarit. Kalau Nah, mau beli sepeda ini. motor ya harus Iya. ingung-ingung sapi istilahnya. gitu. Ya, inilah kerja keras Nggak gengsi. Nggak gengsi. Tuh. Nah, ini yang harus dipelajari itu ya. Terima kasih Mas, banyak ilmunya ini. Alhamdulillah. Tidak terasa ini kurang jam ini setengah jam ya. Anak-anakku dan para pemirsa, ini adalah bukti nyata bahwa lulusan SMK Jatirogo yang memang punya niat untuk berprestasi akan mencapai hasilnya. Yang utama kata Mas Koir tadi adalah bagaimana kita bisa membuat karakter kita menjadi karakter yang tidak jadi pecundang, tapi karakter yang jadi pemenang. Karakter pemenang adalah karakter yang pantang menyerah dan selalu disiplin, hormat kepada orang tua dan selalu menjaga ibadahnya. Terima kasih sudah datang ke SMK Jatirogo. Saya doakan Mas Koir nanti selalu berprestasi. Amin. Dan selalu berkarir di perusahaan-perusahaan yang lebih besar lagi. Amin. Nah, Bagus. saya ada pantun untuk Mas Koir dan untuk pemirsa semua. Jangan lupa nanti bilang cakep sih banter ki ya. Masak ayam rica-rica pakai lada. Nah, pakai cabai rasanya juga sama. Kata sempurna tidak perlu ada untuk bisa saling menerima. Salam jago, semangat terus maju bersama SMK Negeri Jatirogo. Makasih Mas ya. Siap, sama-sama Pak.